Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali pada malam hari ini, pada malam ini sehingga kita semua dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran kitab tangga ibadah. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang berkat Nabi Muhammad kita semua dapat berkumpul di malam hari ini, dan serta berkat Nabi Muhammad kita semua ini dapat menikmati manisnya iman, manisnya Islam, ad-dinul Islam, agama Islam. Tanpa Nabi Muhammad, agama Islam gak mungkin tersebar. Tanpa Nabi Muhammad, agama Islam gak mungkin seluas ini. Tanpa pengorbanan Nabi Muhammad, agama Islam gak mungkin menjadi agama yang paling besar di muka bumi. Semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, malam ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya. Yang kemarin kita sudah mempelajari hukum-hukum di dalam agama Islam, yakni ada 5. Yang pertama fardu atau bisa juga disebut wajib, sunnah, haram, makruh, harus atau mubah. Yang fardu itu apa? Fardu yakni apabila kita lakukan, apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian fardu terbagi menjadi 2, ada fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian sunnah itu kemarin diibaratkan sebagai bonus atau keuntungan kita hidup di dunia. Sunnah apabila kita lakukan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa sama sekali. Tapi alangkah bagus sunnah ini diperbanyak. Alangkah bagus sunnah ini diperbanyak, ditekunin juga. Kemudian haram. Apa haram? Haram yaitu segala perbuatan yang dimana itu semua dapat menjauhkan kita dari ridhonya Allah. Haram itu segala perbuatan yang dimana dengan kita memperbuat perbuatan tersebut kita semua dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti yang lebih sederhananya, haram yakni apabila kita melakukan kita mendapatkan dosa, apabila kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Kemudian makruh apa? Makruh apabila dilakukan mendapat makruh, tidak mendapat apa-apa. Tapi apabila kita menjauhinya, meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Yang kemudian yang kelima adalah harus atau mubah. Yang harus atau mubah ini bisa dibilang yang boleh dilakukan apa aja. Contohnya makan, minum, tidur, dan yang lain-lainnya. Tapi makruh ini bisa berubah menjadi wajib, bisa membuat perbuatan makruh ini bisa kita membuat pahala. Contohnya gimana? Perbuatan makruh yang kita lakukan bisa menghasilkan pahala.
Awalnya kan gimana? Harus mubah, boleh. Mubah itu apa sih? Boleh aja dilakukan. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa. Tapi apabila kita ingin mendapatkan pahala di perbuatan yang mubah ini, bagaimana caranya? Ada caranya. Caranya pertama, kita niatkan dulu. Kita niatkan perbuatan mubah kita, perbuatan yang harus atau mubah ini kita niatkan dengan niat yang baik. Maka hasilnya apabila kita lakukan hal yang mubah ini, yang harus ini, kita mendapatkan pahala. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Innama a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Nah, contoh perbuatan mubah atau makruh, astagfirullahaladzim, harus apa? Makan, minum, tidur, itu semua makruh. Astagfirullahaladzim, mubah. Itu semua mubah. Nah, kita ingin makan kita ini mendapatkan pahala, kita ingin tidur kita ini mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Kita niatkan. Misalnya tidur kita niatkan, saya tidur malam ini agar besok bisa sholat subuh tepat waktu, agar besok bisa sholat malam ini tengah malam bisa bangun malam, agar besok bisa tepat waktu sholat subuhnya. Nah, begitu juga kalau misalnya makan, kita cuma lapar makan, kita nggak ada dapat apa-apa, kita cuma mendapatkan kenyang kita. Untung-untung berdoa. Kalau berdoa masih dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan kita makan, setelah kita makan kita niat untuk beribadah. Kita habis makan ini mau sholat 5 waktu misalnya, mau sholat ke masjid. Kita makan ini buat bertenaga untuk bisa jalan ke masjid misalnya. Makan kita itu akan mendapatkan pahala. Jadi perbuatan apapun itu semua bisa mendapatkan pahala. Bahkan perbuatan yang sunnah bisa menjadi wajib. Pahalanya mah gede lagi. Pahala awalnya yang sunnah, pahalanya misalnya yang sunnah 10, bisa jadi wajib, berlipat ganda pahalanya. Contohnya, kakak kasih contoh, hukumnya iktikaf di masjid apa? Sunnah. Hukumnya sunnah, iktikaf di masjid sunnah. Tapi apabila kita niatkan, kita nazarkan, namanya nazar. Apabila kita nazarkan, maka misalnya aku habis sholat subuh bernazar ingin iktikaf 10 menit aja, 10 menit di dalam masjid, maka iktikaf kita itu menjadi wajib. Wajibnya karena apa? Nazar kita itu. Nah, apabila kita lakukan iktikaf kita, pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya bukan sunnah lagi, tapi menjadi wajib. Gara-gara apa? Nazar kita itu. Oke, kita lanjut ke rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Ini bedanya agama Islam dengan agama-agama yang lain. Pernah lihat agama lain bagaimana? Agama lain gimana? Mau masuk agamanya? Agama Islam gak usah repot-repot. Ingin masuk Islam, cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai, masuk. Login sudah. Nah, kalau misalnya agama lain gimana? Dibaptis. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Masa? Nah, itu tuh dibaptis itu
di gimana ya kakak nyebutnya, diceburin, dimasukin ke dalam air lah, dalam air kolam atau apa gitu, dimasukin gini baru dibangkit lagi. Itu berapa kali? 3 kali kalau nggak salah setahu kakak gitu. Itu bedanya. Tapi kalau agama Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin maksudnya apa? Rahmat bagi seluruh alam. Apabila dicemplungkan begitu, misalnya kalau misalnya agama Islam ya, kalau misalnya agama Islam itu dicemplungkan kayak orang Islam, kalau kayak orang Kristen itu, apa yang terjadi? Misalnya ada yang asma, ada yang nggak bisa nyelam, nggak bisa nahan napas, langsung kejang-kejang dia kena air. Iya, kalau aman masih begini dia aman. Tiba-tiba pas begini langsung dead, knockout dari dunia, knockout, keluar daripada dunia. Nah, kemudian mendirikan sembahyang 5 waktu, sholat atau sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang 5 waktu. Sembahyang, kenapa ini diwajibkan dari Allah? Yang awalnya bagaimana? Sholat kita ada yang tahu? Awalnya diberikan sholat berapa? 50. Ketika apa? Isra dan Mi'raj. Nah, ceritanya awalnya begini. Sebelum Isra Mi'raj itu, beberapa bulan sebelumnya, paman Nabi Muhammad, ada yang tahu paman Nabi Muhammad? Hah? Ayo, pamannya Nabi Muhammad siapa? Hah? Abdullah, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Yang mana? Hah? Ada yang Abu Thalib, ada yang Abdul Muthalib, ada yang mana? Abu Thalib, pamannya Nabi Abu Thalib. Nah, sebelum dijalankan oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beberapa bulan sebelumnya itu paman beliau meninggal dunia. Nah, setelah paman beliau meninggal, 2 bulan kemudian, kalau nggak salah bulan Ramadan, istri tercinta beliau meninggal, Khadijah, istri pertama Rasulullah, istri yang nggak pernah dimadu Rasulullah, istri yang paling disayangi Rasulullah, meninggal. Habis meninggal, Siti Khadijah meninggal. Namanya Nabi Muhammad ini juga manusia, memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Nah, setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh Khadijah, Nabi Muhammad galau melana, mungkin begini betul ya hidup. Kalau sekarang mungkin kalau ditinggal ceweknya aja cari baru enak. Kalau Nabi Muhammad cintanya istilahnya cinta mati sudah sama Khadijah. Khadijah ini meninggal, jadinya Nabi Muhammad galau berat. Nah, itu penyebabnya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hiburan, dikasih istilahnya kesenangan supaya Nabi Muhammad ini senang lagi loh, supaya senang. Yang awalnya galau, senang gara-gara Isra Mi'raj. Yang awalnya ditinggal kekasih tercinta, sekarang bertemu kekasih tercinta yang lain, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, awalnya Nabi Muhammad itu dari mana? Madinah? Ayo, Madinah, Mekah. Ya, itu
Madinah. Nah, dari Madinah ke Mekah. kalau sekarang Palestina. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dijalankan. Nabi Muhammad itu diperjalankan. Bahasanya diperjalankan. Nah, pakai apa? Buruk. Ada yang pernah lihat? Bilang ada sebuah riwayat bentuknya itu seperti kuda, tapi lebih kecil daripada kuda. Kayak keledai, iya, sekitar kayak keledai gitu. Tapi kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Lebih cepat daripada cahaya. Maksudnya gimana? Kalau mata kita aja ngeliat sini, kedip, merem, melek, sudah kelihatan sana. Cahaya kayak senter. Kita gini kan, kita nyalakan langsung kelihatan di ujung sana. Begitu cepatnya. Mungkin nggak bisa dihitung pakai angka matematika, nggak bisa. Nah, kemudian Nabi Muhammad istilahnya di-stopkan di Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad ditunggu oleh para nabi yang lainnya. Berapa nabi? 24. No. Banyak. Jumlah nabi ada berapa? Yang wajib diketahui itu 25. Nabi dan Rasul itu 25 yang wajib diketahui. Tapi jumlah keseluruhannya itu banyak jumlahnya. Nah, Nabi Muhammad masuk disambut oleh para nabi dan rasul. Tapi Nabi Muhammad langsung dibukakan jalan. Nabi Muhammad ke depan dan sholat 2 rakaat. Tapi kakak nggak tahu juga. Mungkin kayak terbentuk roh atau jasad, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nggak tahu bentuknya itu bagaimana sih. Nabi yang diceritakan itu bagaimana? Nabi yang banyaknya itu bagaimana? Yang ikut sholat itu bagaimana? Bentuk roh mungkin atau cuma kayak roh atau bentuk jasadnya, nggak tahu. Nah, setelah sholat Nabi Muhammad ini kembali dan diangkat oleh Rasulullah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melewati beberapa lapis langit. Berapa lapis langit? 7. Di lapis pertama ada siapa? Pokoknya di setiap lapis langit itu ada nabi yang menjaga lapis-lapis langit. Dari kakak juga lupa nabi siapa aja. Pokoknya sampai ke langit ke-7 kalau nggak salah Nabi Isa. Nabi Isa Musa ya? Isa atau Musa? Isa. Ya antara dua itu lah intinya. Antara dua itu. Kalau nggak hilaf, pokoknya antara dua itu, Isa atau Nabi Musa. Nah, setelah langit ke-7, Nabi Muhammad jalan sendiri. Yang awalnya Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril ketika naik, sekarang jadi sendirian ke Siratul Muntaha. Siratul Muntaha itu tempat arasnya Allah. Nah, di sana Nabi Muhammad bertemu Tuhan yang Maha Esa, bertemu Allah. Di sana bertemu Allah. Nabi-nabi yang lain, malaikat yang lain, nggak ada yang pernah ketemu sama Allah. Nggak ada. Nabi Musa ingin melihat wujudnya Allah. Nabi Musa kan bisanya ngomong sama Allah, berbicara sama Allah. Ingin lihat
wujudnya Allah aja. Terutama Nabi Musa diperintahkan untuk duduk diam di belakang gunung. Nah setelah itu Allah baru melihatkan sedikit cahaya, sedikit aja. Padahal istilahnya kalau kayak manusia, bayangannya aja baru dilihatkan. Itu juga bayangan ujung rambutnya misalnya manusia. Ini Allah ini cuma cahayanya sedikit aja dikeluarkan, pecah, gunung pecah, Nabi Musa terkapar. Belum apa-apa baru istilahnya sudah duduk, sudah ngeliatin siap-siap nih. Misalnya Nabi Musa, oh aku ingin lihat Allah nih. Sudah sini duduk. Disuruh Allah kan, disuruh Allah nunggu sambil ngeliatin gunung. Baru dari sini Allah menampakkan cahayanya aja, gunung ini pecah, Nabi Musa langsung terkapar, pingsan, gak kuat besti bilangnya Nabi Musa. Bukan lemas besti, gak disemangati ayam. Jangan ayam itu. Nanti gara-gara gini ngantuk besti, gak disemangatin ayam. Aduh, ya gitu, jangan. Kalau Nabi Musa memang gak kuat, memang bukan belum disemangati ayam, bukan. Nabi Musa ini loh, Nabi Musa Nabi yang memiliki tubuh yang sispek, yang paling bagus. Dada kotak-kotak, badan putih, rambut panjang. Deddy Kobuzer kalah. Apa Deddy Kobuzer botak. Kalau Nabi Musa panjang rambutnya segini. Nabi Musa panjang. Nah, habis itu Nabi Musa ini badannya sispek, kotak-kotak. Enggak. Kalau zaman dulu gini ya, zaman dulu jarang yang ada yang botak. Kenapa? Zaman dulu tuh panas. Apalagi di kita gurun sana panas, hawanya panas. Makanya banyak orang zaman dulu itu rambutnya tebal-tebal. Nah, ada sebuah cerita yang menceritakan badannya Nabi Musa ini. Nabi Musa ini sebelumnya, Nabi Musa sebelumnya ini, sebelum ada cerita ini ya, Nabi Musa sebelumnya diolok-olokin, istilahnya diolok-olokin sama masyarakat, sama penduduk, sama warga. Nabi Musa tak pernah kelihatan badannya. Kalau yang lain kan, kalau cowok-cowok dulu tuh biasanya gini, lepas baju sambil angkat-angkat depan cewek lagi. Aduh, kuatnya. Sambil angkat-angkat. Nabi Musa enggak. Kalau ngangkat biasa aja, kalem, angkat, tapi 50 kilo angkat santuy. 20 kilo angkat, 100 kilo angkat juga gitu. Kalau Nabi Musa santai aja. Kalau yang lain, kalau warga yang lain, mungkin teman-temannya Nabi Musa bagaimana? Teman-temannya Nabi Musa, lepas baju dulu, supaya kelihatan dadanya, supaya kelihatan bulu-bulunya, supaya kelihatan kotak-kotaknya mungkin gitu kan. Nah, Nabi Musa enggak, sampai Nabi Musa ini diolokin sama teman-temannya. Oh, Nabi Musa itu enggak pernah buka baju. Mungkin kudisan, sangkadian kali. Nah, mungkin korengan kali badannya, makanya enggak mau buka baju. Nabi Musa itu sampai diolokin gitu. Nah, namanya Nabi Musa diolokin, ada yang enggak terima. Siapa yang enggak terima? Yang enggak terima Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kekasihnya Allah. Nabi Musa diolokin, Allah enggak terima. Sampai pada satu hari Nabi Musa selesai kerja atau selesai berdakwah gitu kan, mandi. Dulu kan nggak ada kamar mandi, apalagi WC jongkok, duduk, apalagi WC berdiri itu pun nggak ada. Dulu mandinya di mana? Di sungai. Nah, Nabi Musa ini sebelum ke sungai sudah intip-intip. Ada nggak yang lihat ya? Ada nggak?
Ada nggak? Enggak ada, sudah aman. Buka baju Nabi Musa, taruh di atas batu. Habis itu mandi. Tiba-tiba sampai selesai mandi, tiba-tiba batu ini jalan. Bahkan bukan jalan, kalau jalan masih bisa dikejar. Nabi Musa lari juga batunya. Itu zaman dulu. Benda itu bisa gerak, benda itu bisa ngomong, benda itu macam-macam. Zaman dulu. Itu zaman dulu. Nah, sampai batu ini jalan kan, mau ngambil jalan. Kalau kalian pernah lihat prank HP, kotak HP di pinggir jalan atau uang di pinggir jalan yang mau diambil ditarik. Nah kan? Nah, begitu juga Nabi Musa dulu di prank oleh siapa? Di prank sama batu. Yang narik siapa? Yang menjalankan siapa? Allah yang menjalankan. Lain manusia yang narik batu begini. Enggak. Ini Allah langsung yang menjalankan. Nah, sampai Nabi Musa lari juga batunya. Nah, lari sampai ngelewatin keramaian, sampai ngelewatin pasar. Nabi Musa larinya enggak, istilahnya kayak yang enggak lekong-lekong gitu. Nabi Musa mungkin larinya parkur juga, loncat sini salto sini, kejar sana sini. Mungkin lompat dinding, batu dilewatin, habis itu bergantungan di pohon-pohon lah gitu lah. Gak pernah jatuh Nabi Musa, sudah jago. Sudah pronya. Nah, sampai sudah dilihat kan, ini Nabi Musa ngejarnya tanpa baju, masih bergantungan di pohon. Habis itu ngelewatin batu-batu, loncat-loncat sini sana sini, loncat-loncat. Gak ada terpeleset. Sampai ujungnya di mana? Di tengah-tengah pasar. Nabi Musa dapat bajunya. Langsung dipukul batunya. Gak kuat Nabi Musa mukul, tebak, pecah, hancur. Apa enggak cewek? Aduh, langsung cewek-cewek yang sana. Itu Musa. Langsung jadi trending. Viral. Dulu gak ada sosmed tapi sempat viral Nabi Musa. Gara-gara apa? Mukul batu langsung pecah. Sama pertama viralnya itu. Kedua, badannya Nabi Musa bilang. Hashtagnya Nabi Musa, badan Nabi Musa. Hashtagnya badan Nabi Musa. Gitu. Sejak itu nggak ada lagi yang ngolokin Nabi Musa, cupu Nabi Musa, korengan Nabi Musa, jelek badannya, nggak ada. Cowok-cowoknya, apalagi cowok-cowoknya minder semua. Yang awalnya ngolok-ngolok, Musa gimana badanmu, jelek betul makanya nggak mau dibuka ya. Awalnya begitu, habis begitu ceritanya trending, banyak yang ngetek kan, yang ngetek langsung down. Baru kelihat Nabi Musa, ampun suhu, langsung kalah. Aduh, padahal dia Musa, kamu lu semana? Kamu lu di bawah aku, tapi diam aja Nabi Musa itu. Gitu. Tapi kekasihnya Nabi Musa yang menunjukkan, Allah yang menunjukkan langsung. Nah, jam berapa sudah? Kemudian menunaikan zakat. Kalau kayak kalian wajib, tapi masih tanggungan daripada orang tua kalian. Biasanya zakat fitrah untuk keluar semua. Idul Fitri. Kalau untuk kalian zakat fitrah biasanya. Nanti kalau mungkin sudah lanjut ini baru kita bahas zakat ini terbagi menjadi berapa, zakat apa aja. Zakat itu banyak, zakat emas, zakat harta, zakat penghasilan, zakat fitrah, macam-macam, zakat dagang, zakat hewan-hewanan, ternak. Jual ikan ada zakatnya, jual baju ada zakatnya. Apa lagi? Jokiin game ada zakatnya. Misalnya dia jokiin game apa? FF misalnya. Nah, salah satu aja.
jokiin FF atau ML. Tapi dia ini laris betul. Sampai dia full job. 1 tahun menghasilkan 1 M misalnya. Siapa tahu kan hoki 1 jam ke mitik gue gitu misalnya 1 jam dari GM ke mitik 1 jam misalnya. Tapi ada sampai penghasilannya 1 M itu ada zakatnya gitu. Nah, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini diwajibkan bagi yang balik dan berakal. Tapi untuk kalian sudah belajar dan wajib semua sudah lulus SD, lulus SMP sudah wajib puasa. Untungnya kalian di pondok. Kalian. Jadi puasa itu mungkin, walaupun puasa itu ada tingkat-tingkatannya. Walaupun puasa kalian tingkatannya masih paling bawah, cuma nahan haus dan lapar aja gitu. Masih aja ngomong kebun binatang, masih omongannya pas puasa. Tapi nggak apa-apa, yang penting puasa aja dulu. Itu belajar. Dibanding kalian, kakak kan ngajar di luar. Di luar itu kelas 3 SMP, habis itu kelas SMA gak kuat puasa, ada sebagian gak kuat, diam-diam buka. Ada yang gak kuat gak sahur. Tapi anak pondok gak sahur, gas aja lah, skuy. Apalagi ada acara, walaupun lemas gitu kan, acara cair 150. Gak makan 2 hari cepat, gas langsung gas. Nggak tahu, yang penting cair aja sudah bilang. Gitu aja. Itu anak pondok bagusnya anak pondok di situ. Walaupun mereka puasanya masih gitu, tetap aja puasa, pasti puasa. Gak mungkin anak pondok semucil-mucilnya anak pondok tetap puasa pasti. Yang setahu kakak, semucil-mucilnya anak pondok pasti puasa bulan puasa. Kecuali mungkin pas di luar atau di rumah. Kalau di rumah juga pasti mereka puasa. Tapi ya gitu, kadang main game aja terus. Kadang, tapi nggak apa-apa. Yang penting puasa aja. Ya mungkin ada yang pecah diam-diam mungkin. Tapi nggak di sini lah. Ada di sebelah sana orangnya. Di pondok sebelah. Nah, tapi setidaknya anak pondok itu pasti banyak yang puasa aja. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah jika kuasa atau mampu. Mengerjakan haji, kita naik haji ke Baitullah apabila kita mampu. Misalnya kalian punya uang ataupun kalian nantinya sukses jadi orang kaya ini, jadi saingannya Tuan Andara, jadi saingannya Rafathar mungkin kalian. Nah, siapa tahu kan jadi saingannya Rafathar, atau jalin bisnis gitu, sama-sama bangun bisnis sama Rafathar nanti. Siapa tahu. Nah, setor haji walaupun cuma 1 kali aja, seumur hidup sekali, nggak masalah. Intinya wajib udah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak ada uang, ataupun kalau misalnya gini aja pas-pasan, uang buat kesana ada, tapi buat baliknya nggak ada, nggak boleh juga. Uang kesana sama balik ada, tapi nggak ada uang makan, jangan juga. Pokoknya harus lengkap semua. Uangnya ada, uang transportasinya ada, uang hotelnya ada, uang makannya ada, bahkan uang orang yang ditinggal di rumah itu ada, gitu. Itu yang dipenuhi. Tapi kalau misalnya ada aja, tapi tetap aja, ngapain lah aku ke Mekah? Ngelihat di TV juga sering bilang,
Di TV ada juga sering, apalagi ke bank dia. Setiap ke bank ngeliat ke bank syariah ngeliatnya Mekah aja terus bilang gitu. Gitu dosa, malah dosa. Kalau kalian ada kemampuan tapi tetap tidak mau ke Mekah, itu mendingan aku ke Amerika, mendingan aku ke misalnya ke Belanda, mendingan aku ke Jepang, mendingan aku ke Cina. Jangan gitu. Jangan gitu. Setidaknya usahakan luar negeri pertama yang kalian injak itu kota Mekah. Kalian ke luar negeri pertama kali diusahakan ke kota Mekah. Usahakan ke kota Mekah dulu. Gitu. Nah, mengejarkan. Jadi rukun Islam itu ada 5, kakak ulangin. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan subuh lagi 6 dong. Menunaikan zakat, mengerjakan puasa bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian 2 kalimat syahadat, wallahu a'lam bishawab. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kama sayyidina Allahumma salli Allahumma salli ala wal hamdulillah. Allahumma inna nas'aluka sulhul wa afiyatul jazaat wa ziyadatu fil ilmi wa barakatuh rizq wa tawbatan qabla al-maut wa qamadul maut wa mutaqabbalan Allahumma inna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Allahumma ja'alna min istiqamah. Allahumma fa'alna min dunya wal akhirah ya nafa'na min dunya wal akhirah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Baca doa belajar. Selesai belajar.